Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu tetap sehat dan semangat meskipun belajar dari rumah. Anak-anak, berjumpa lagi dengan program B4D Belajar Bahasa bersama Budian. Anak-anak, jika sebelumnya kalian sudah mempelajari mengenai struktur teks cerita fantasi, pada kesempatan dan pada tayangan kali ini kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Bagaimana kaidah kebahasaan teks cerita fantasi? Silakan anak-anak saksikan tayangan berikut ini. Kaidah bahasa teks cerita fantasi. Ciri kebahasaan teks cerita fantasi: penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Aku, mereka, dia, Erza, Doni. Perhatikan pada kutipan teks berikut. Pada kata Dani, mereka, Handi, dan Ardi merupakan contoh kata ganti dan nama orang yang terdapat dalam kutipan teks cerita fantasi. Selanjutnya, penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk deskripsi latar, baik latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Sekarang perhatikan contoh deskripsi latar tempat berikut ini. 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Emas dan berlian bertaburan di dinding rumah itu. Laboratorium berantakan. Semua peralatan pecah. Aneh, hanya laptopku yang masih menyala. Nah, pada kutipan berikut, panca indera apa yang tampak? Silakan nanti kita diskusikan. Selanjutnya, contoh latar suasana. Setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu. Tak sepatah kata pun terdengar dari bibirnya. Kamar yang megah ini terasa sunyi dan penuh kesedihan. Untuk mengantarkan latar suasana, lagi-lagi menggunakan panca indera. Nah, di sini panca indera apa yang terlihat? Kita akan diskusikan nanti. Kemudian yang ketiga, contoh latar waktu. Tengah malam tak ada bintang di langit itu. Mendung hitam tampak menggumpal. Lolongan anjing bersahut-sahutan menyambut malam yang semakin larut. Ini latar waktu di malam hari. Nah, panca indera apa yang tampak di sini? Kembali akan kita diskusikan nanti. Teks cerita fantasi juga menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Sebagai contohnya, alien itu berhidung mancung dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekeliling. Sekarang perhatikan kata mancung. Mancung ini adalah makna kias. Kalau kita mancung itu mengatakan hidungnya bagus. Dengan hidungnya yang menjulang. Menjulang di sini ia menggunakan kata kias, sementara mengendus di sini ia menggunakan kata khusus. Karena mengendus bisa juga mencium, ya. Tapi karena ini dengan alien berarti dia mengendusnya sifatnya sama seperti hewan, ya, seperti itu. Kita lanjutkan pada penggunaan kata sambung penanda urutan waktu. Kata sambung urutan waktu setelah itu, kemudian, sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan sebagainya. Ini adalah contoh kata sambung. Penggunaan kata sambung urutan waktu untuk menandakan datangnya tokoh lain atau perubahan latar, baik latar suasana, waktu, dan tempat. Perhatikan contoh berikut. Setelah buku terbuka, kata setelah, aku terseret pada masa lampau. 2 tahun kemudian, Varta telah sampai di planet Mars dan bertemu dengan Tatao. 2 tahun kemudian, akhirnya Varta dapat menyelamatkan diri dari terkaman raksasa. Di akhirnya, inilah ada contoh penanda waktu. Kemudian penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah.
Contohnya, tiba-tiba seorang alien berukuran lebih besar datang. Tanpa diduga, buku terjatuh dan halaman terbuka menjelet bila pada dunia lain. Di tengah kebahagiaan datanglah musibah itu, ya. Jadi ini tiba-tiba, keterkejutan tanpa diduga di tengah kebahagiaannya. Ini adalah contoh-contoh kalimat yang menggunakan kata ungkapan keterkejutan. Kita lanjutkan dengan penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Ini adalah contohnya, raksasa itu mengejar kita. Nah, ini ada contoh kutipan atau kalimat langsung ditandai dengan tanda petik 2. Teriak Pona kalang kabut. Aku ternganga mendengar perkataan Pona. Aku segera berlari. Bagaimana anak-anak, sudah disimak tayangan tadi? Iya, jadi selanjutnya kaidah kebahasaan teks cerita fantasi ini akan kita bahas lebih lanjut dalam grup diskusi yang sudah ada. Nah, dari tayangan tadi, sekarang Ibu minta pendapat kalian setelah menyaksikan tayangan tadi dalam Google Form yang sudah Ibu siapkan. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Selalu tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Ibu akhiri dengan ucapan Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.